Halo, balik lagi sama aku di episode Ngobrolin Bisnis. Nah, di episode kali ini aku bakal ngebahas apa sih pentingnya membangun brand identity untuk brand atau bisnis kamu. So, buat kamu bisnis owner atau kamu yang mau mulai bisnis, jangan sampai skip video ini karena video ini akan bermanfaat banget untuk bisnis kamu. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe akun NCC untuk mendapatkan tips-tips dan konten menarik lainnya. Sekarang kita langsung ke videonya. Kamu pernah nggak sih beli suatu barang bukan karena dia ini harganya murah, tapi kamu itu beli karena dia identitas brandnya itu kelihatan atau branding dari brand tersebut itu bagus banget sampai kamu itu tidak menemukan hal yang sama di brand lain dari brand yang kamu beli tersebut. So, itu dia keajaiban dari yang namanya brand identity. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas gimana sih cara kamu untuk membangun brand identity untuk brand atau bisnis kamu, sehingga bisnis atau brand kamu itu lebih dikenal dan lebih pakem. Seperti yang kita tahu, yang namanya brand identity atau identitas brand itu hanya boleh ada satu brand dengan satu identitas. Sama seperti kita manusia, kita hanya memiliki satu identitas agar kita itu bisa dikenal. Ketika kita melihat seseorang atau berkenalan seseorang, kita juga tahu kan, kita harus mengetahui identitasnya. Begitu juga dengan brand. Kalau kamu masih ngerasa bisnis kamu itu masih biasa-biasa saja, atau produk yang kamu jual itu masih standar, atau juga produk yang kamu jual itu sudah banyak pesaingnya, nah saatnya kamu untuk membangun brand identity atau identitas brand kalian. Karena dengan brand identity, kalian tuh bisa membangun brand dengan lebih kuat dan juga lebih berkesan kepada konsumen. Terus gimana sih sebenarnya cara untuk membangun brand identity atau identitas brand tersebut? Di sini aku bakal ngasih 3 hal yang bisa kalian lakuin untuk membangun identitas brand atau brand identity kalian. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan kepribadian dan nilai brand kamu. Nah, di poin pertama ini, kamu bisa menganggap brand kamu atau bisnis kamu ini adalah seseorang manusia yang ingin kamu kenal seperti apa. Apakah dia formal dan profesional, ataukah kamu ingin dikenal brand kamu atau seseorang yang kamu ingin bangun ini adalah seorang yang santai, humoris, atau feminim. Nah, hal itu bisa kamu tentukan dan kamu bangun. Untuk lebih jelasnya, aku bakal kasih contoh ke kalian. Kita lihat brand Instaperfect dan juga Emina. Kalau kalian belum tahu, brand Instaperfect dan juga Emina ini adalah dalam satu grup yang sama, yaitu Paragon. Tapi apakah mereka memiliki identitas yang sama? Tentu tidak. Jika kita gambarkan, Emina ini lebih kepada seperti remaja, cheerful, dan juga centil. Sedangkan untuk Instaperfect, kita lihat dia seperti wanita yang elegan, cantik, anggun. Nah, itu dia gambaran dari bagaimana kita membangun nilai brand atau kepribadian brand yang akan kita bangun. Nah, langkah yang kedua, sesuai dengan nilai dan juga kepribadian brand yang ingin kamu bangun, kamu juga harus memvisualkan kepribadian tersebut. Nah, contoh tadi, kita lihat kemasan dari Emina. Apakah Emina ini terlihat seperti classy wanita-wanita anggun? Tentu enggak kan? Kebanyakan visual dari Emina atau brand Emina ini adalah cheerful, seperti untuk anak-anak, remaja, yang lebih centil dan dominan desain-desain yang lucu. Sedangkan seperti yang kita contohkan tadi, dari Instaperfect sendiri, meskipun dia sama-sama warna pink, tapi dia memiliki kesan yang lebih anggun, lebih feminin, dan juga lebih classy dengan pemilihan font, warna, dan juga desain dari logo mereka. Nah, visualisasi branding yang konsisten ini kamu butuhkan banget untuk membangun brand image atau branding kamu. Konsistensi dari font, logo, warna, bahkan di sosial media kalian itu benar-benar akan berpengaruh ketika orang itu melihat font tersebut atau ketika seseorang itu melihat warna tersebut, orang itu bakal ingat dengan brand kamu. Nah, selanjutnya untuk memperkuat dari visualisasi dan juga kepribadian dari brand kamu, kamu juga membutuhkan yang namanya brand voice atau storytelling yang unik dari brand kamu. Bahasa yang kamu pakai dalam setiap penulisan caption, setiap postingan itu tuh berpengaruh banget pada branding atau image brand kamu. Bagaimana kamu membangun brand atau image kamu itu berdasarkan tulisan dan juga suara yang dihasilkan. Contohnya, kalau kamu ingin membangun brand yang classy, kamu juga harus menentukan apakah brand kamu ini menggunakan bahasa yang formal,
informal, santai, atau sedikit dengan sentuhan humor. Contohnya, jika kalian ingin membangun brand dengan nuansa classy atau juga anggun seperti Insta Perfect tadi, tentunya kalian harus membangun voice brand atau storytelling brand itu lebih classy juga. Nah, dengan kalian konsisten menggunakan komunikasi ini baik dalam postingan, feed, atau juga dalam caption kalian, orang-orang itu akan terbiasa dan tertanam dalam otak mereka bahwa brand kalian ini adalah brand classy. Nah, itu dia 3 poin yang menurut aku tuh penting banget untuk kalian lakuin untuk membangun branding atau brand identity kalian. Sebelum kalian memulai dari 3 hal tadi, kalian juga harus memastikan apakah brand, kemasan, font, dan juga lain sebagainya itu sudah sesuai dengan brand identity kalian. Nah, gimana? Apakah menurut kalian membangun brand identity itu sulit? Nah, coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe akun NCC untuk mendapatkan tips-tips dan konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. See you in the next video.